malaikat senantiasa memerhatikan segala ketentuan Allah. Suatu ketika, seorang malaikat melihat di Lauhul Mahfuz sebuah nama seorang ahli ibadah, tetapi tertulis sebagai penghuni neraka. Malaikat itu terheran-heran, bagaimana mungkin seseorang yang begitu taat, begitu tekun, berada dalam daftar murka Allah? Malaikat itu pun turun ke bumi, mendatangi seorang hamba saleh bernama Abdul Aziz Ad-Dabbag. Ia menemukannya sedang beribadah dalam kesunyian malam. Wajahnya bersinar karena kekhusyukan. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau beribadah sedemikian berat, sedangkan aku melihat namamu di Lauhul Mahfuz sebagai penghuni neraka? Mau sebanyak apapun engkau ibadah, engkau tetap akan memasukinya." Abdul Aziz mengangkat kepalanya, wajahnya tenang, suaranya lembut tapi teguh. "Wahai hamba Allah, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Masuk surga atau neraka, itu hak Allah. Tugasku hanyalah taat." Mendengar jawaban itu, malaikat naik kembali ke langit. Ketika membuka kembali Lauhul Mahfuz, malaikat terperanjat, nama Abdul Aziz telah berubah. Kini ia berada dalam daftar penghuni surga. Maka malaikat pun turun kembali, membawa kabar gembira langit. "Wahai Abdul Aziz, Allah telah meridaimu. Namamu telah dipindah ke barisan penghuni surga." Namun Abdul Aziz justru berkata, "Wahai hamba Allah, tujuanku beribadah bukan demi surga, bukan pula karena takut neraka. Tujuanku hanyalah mencari ridha Allah. Jika Dia menempatkanku di neraka, maka itulah tujuan akhirku." Malaikat tersenyum dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, justru karena keikhlasanmu inilah Allah meridaimu dan mengubah ketentuanmu." Namun Abdul Aziz menundukkan kepala, hatinya bergetar. "Jika ikhlasku membuat Allah ridha, dosa apa yang pernah membuat Allah murka kepadaku sehingga aku hampir menjadi penghuni neraka?" Malaikat menjawab, "Ingatlah ketika engkau berusia 15 tahun. Saat itu engkau mendengar langkah kaki ibumu mendekati kamar. Ia ingin menyuruhmu ke pasar. Namun ketika melihatmu seakan tertidur, ia merasa iba dan membiarkanmu beristirahat padahal engkau hanya pura-pura tidur agar tidak disuruh." Abdul Aziz terdiam. Satu dosa kecil, satu ketidakjujuran kepada ibu mampu mengundang murka Allah, namun satu keikhlasan yang murni mampu mengubah seluruh takdir. Maka renungkanlah, jika tangan kita masih berat berbuat baik kepada orang tua, setidaknya ringankanlah lisan kita untuk selalu mendoakan mereka. Nanti pasti kau mengerti.